Sentimen Analisis Tokopedia. Kami dari kelompok 4. Ada Rani, Rizka, Dina, Geri, Riza. Apa itu sentimen analisis? Yaitu penambangan konseptual teks yang mengidentifikasi dan mengekstrak informasi subjektif dalam sumber dan membantu para pebisnis untuk memahami sentimen sosial dari merek, produk, atau layanan mereka saat memantau percakapan online. Setelah mendengarkan penjelasan tentang pengertian sentimen analisis yang biasanya digunakan untuk mengungkap opini publik terhadap suatu isu, kepuasan pelayanan, kebijakan, cyberbullying, dan analisis pesaing berdasarkan data tekstual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara men-scraping atau mengambil data Google Play Review Tokopedia. Pertama, kita buka tab baru pada halaman Google dan mengetik Google Play Review Tokopedia pada kolom pencarian. Setelah itu, kita klik yang muncul paling atas pada pencarian. Kemudian kita ambil linknya, namun hanya yang bagian belakang linknya saja, seperti pada contoh ini, yaitu com.tokopedia.tkpd dan HL sama dengan N atau IN. Selanjutnya, link tersebut kita masukkan ke code yang telah kita buat dan jangan lupa untuk mengganti link dan kontennya menjadi ID. Setelah itu, code-nya kita buat menjadi 1000. Nah, code di sini itu opsional ya teman-teman. Selanjutnya, kita jalankan code-nya dan kemudian kita dapatkan dataset review Tokopedia. Untuk length dan country kenapa kita ubah menjadi ID? Karena kita akan mengambil review yang berbahasa Indonesia. Kalau misalkan kita ingin mengambil review yang berbahasa Inggris, tetap kita gunakan length dan country-nya menjadi N atau IN ya. Setelah kita mendapatkan dataset dari Tokopedia, pastinya kita akan menjumpai seperti simbol-simbol, Unicode, URL, dan link berupa www atau HTTPS pada dataset. Nah, maka dari itu kita akan melakukan pre-processing data review Google Play Tokopedia. Yang pertama, kita melakukan tokenisasi. Kedua, kita melakukan lemalisasi. Ketiga, kita remove simbol, URL, Unicode, link berupa www atau HTTPS, dan kata lainnya yang dapat menyebabkan noise di dalam data dengan menggunakan regular expression. Keempat, kita filtering stop word-nya dan slang word-nya. Dan yang terakhir, kita remove negasinya. Nah, langkah-langkah berikut ini disebut juga dengan tahap cleaning text. Lalu data yang sudah di cleaning text tadi akan disimpan dalam variabel df1. Nah, berikut ini adalah sampel data hasil preprocessing yang kami lakukan. Berikut ini label dataset review Tokopedia yang telah diubah menjadi data frame. Berdasarkan hasil yang didapat, dilihat dari histogram dan perhitungan pada gambar bahwa dengan ketentuan min 1 adalah label emosi kecewa yang berjumlah 289 data dan ketentuan 1 adalah label emosi senang yang berjumlah 579 data. Dan dari data tersebut, Didapatkan 10 kata yang memiliki frekuensi tertinggi pada keseluruhan data, yaitu bagus, oke, keren, bantu, mantap, ongkos, update, cepat, puas, dan mudah. Dari histogram ini terlihat bahwa kata yang paling sering muncul adalah kata bagus. selanjutnya kita dapat menemukan kata-kata unik dalam data. Berikut workload yang menampilkan kata unik yang terdapat pada keseluruhan data. Ada update, pesan, bayar, kirim, bagus, jual, ongkos, produk, sesuai, harga, hilang, dan kata lainnya yang terdapat pada workflow tersebut. Setelah kita melakukan tahap pre-processing, kita masuk ke tahap modeling. Dalam memodelkan data yang tadi telah diprocessing tadi, kita menggunakan metode KNN karena data yang kita pakai ini merupakan data yang memiliki target atau kita bisa sebut dengan supervised learning. Dan kami juga menggunakan teknik vektorisasi, yang berarti teknik untuk merubah dokumen yang berbentuk teks ke dalam bentuk matriks. Nah, jadi parameter-parameter fungsi modeling yang kami gunakan itu adalah TF-IDF dan cross validation. Nah, dari hasil parameter itu kita mendapatkan akurasi model terbaik yaitu sebesar 95% dan parameter K terbaik untuk KNN-nya itu sebanyak 5. Mengapa kita menggunakan TF-IDF? Karena TF-IDF merupakan teknik yang paling baik karena dapat menghandle kata-kata yang tidak penting yang sering muncul, yang itu dapat mengurangi tingkat keakuratan hasil prediksi dari model kita. Nah, karena kita sedang membahas machine learning, tentunya kita akan berpikiran bagaimana caranya mendapatkan model yang cukup baik terhadap data kita.
untuk mengukur kinerja dan performa algoritma, khususnya untuk klasifikasi seperti supervised learning, kita menggunakan confusion matrix. Confusion matrix itu adalah informasi berbentuk matriks yang memberikan perbandingan hasil klasifikasi yang sebenarnya dengan hasil prediksinya. Oke, di sini kita mendapatkan confusion matrixnya dengan nilai precision, nilai recall, dan nilai akurasinya lebih dari 0,80 atau lebih dari 80%. Hal ini cukuplah baik untuk model yang kami gunakan dengan parameter-parameter yang kami pilih. Namun, di sini akurasi bukan merupakan hal segalanya, karena recall dan precision itu cukuplah penting. Mengapa penting? Karena dengan recall dan precision itu, kita dapat mengetahui apakah model yang kami gunakan ini tidaklah bias jika diuji di dalam populasi yang lain. Untuk menguji model yang kami gunakan, kita menginput 6 contoh review secara acak dalam model. Ada 5 kalimat yang diprediksi benar sesuai dengan hasil sebenarnya, dan ada 1 yang diprediksi tidak sesuai dengan hasil sebenarnya. Nah, kenapa begitu? Karena ada kata-kata yang tidak terdefinisi di dalam model kami, yang model akan prediksi menjadi kecewa. Nah, di sini pentingnya recall dan precision, yaitu untuk seminimal mungkin model itu memprediksi yang tidak bagus terhadap ulasannya, supaya aplikasi-aplikasi yang ada sekarang bisa mengimprove apa kekurangan mereka dibandingkan terusnya ulasannya itu kecewa namun modelnya memprediksi positif, itu kan tidak kelihatan, tidak bias. Itu pengertian tidak bias. Dari model yang telah dibuat, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pertama, model cukup baik untuk memprediksi kalimat yang secara langsung menyatakan ekspresi senang atau kecewa. Kedua, waktu komputasi dengan KNN relatif singkat karena data latih yang digunakan tidak terlalu besar. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, dataset yang digunakan cenderung memiliki raw data yang singkat dan berulang. Selain itu, masih terdapat kata noise pada data yang sudah dibersihkan. Kedua, terdapat beberapa kata ulasan yang kurang relevan dengan review Tokopedia, seperti contohnya memberikan ulasan platform e-commerce yang lain. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: pertama, menambah jumlah data sampel. Kedua, memperbaiki atau menyempurnakan proses pre-processing data. Dan yang ketiga, pada saat pelabelan data secara manual harus lebih diperhatikan lagi apakah ulasan tersebut menyatakan ekspresi senang atau kecewa. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami tentang sentimen analisis Tokopedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.